Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam berbahagia ini kita telah berkumpul dalam satu agenda acara yang mana pada tahun ini kita memulai acara yang baru. Yang pertama diadakan di Markas Menghafal Quran. Acara apa? Acara apa saja malamnya? Acara ranking 1. Nah, untuk menjadikan acara kita nyoba malamnya diberkati oleh Allah, penuh ridha dan rahmat, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Fuad Arifin, yang mana beliau adalah juara betul MTQ di tingkat Kabupaten Aceh Selatan. Kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, iya. Dah belah sini, oi. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah yang berkah dan ayat suci Al-Quran dengan kemuliaan kalam Allah yang dibaca oleh Ustaz Mu'ad Arifin. Semoga acara kita pada hari yang berbahagia ini, pada malam berbahagia ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Apa yang mulai lagi berarti? Langsung. Ini adik-adik kami santriwan dan santriwati. Mohon doa mendung. Tanya bacakan soal sesuai dengan instruksi yang telah diberikan selama beberapa hari ini. Untuk menjawab soal, kita berikan waktu sebanyak 5 atau 10 detik. 10 detik. Soalnya 10 detik. Hanya kalau minus. Monyokalu jogju udah dibuka langsung buka. Ada dengar? Ada dengar tak? Jadi yang nah, Tengku Reza mana Tengku Reza? Tengku Reza? Kibat Tengku Reza, kasihan? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara musabaqah lomba ranking 1 santriwan dan santriwati Lembaga Pendidikan Islam Markas Meligo Al-Quran, Meligo Quran. Pada malam yang berbahagia ini kita mulai. Ready? Tepuk tangan untuk kita semua. Siap-siap? Coba step coret leh. So yang ada wud. Step coret mandu. Mandu ada wud. Yang ada wud mengajar. Coba mandu angkat sepeda. Mandu angkat sepeda. Okey, penghapus. Papan. Okey, jangan dibawa pulang ke rumah. Kan sudah kan? Tanya itu dah tahu. Kami mulai sekarang. Soal yang pertama. Tajwid. Buku normati atau taklif itu dibagi menjadi 4. Salah satunya adalah izhar yang artinya jelas. Yang menjadi pertanyaannya adalah sebutkan, tuliskan huruf izhar. Waktu 10 detik.
Betul dua-dua. Semuanya angkat. Tidak ada yang menulis. Perhatikan sabuan. Yang tinggi angkat, yang tinggi. Tidak ada yang menulis. Angkat. Oke, periksa sebenarnya. Jawabannya ada 6. Yang tulis 6 benar, yang tulis huruf benar. Coba angkat. Ada yang tidak benar? Jawabannya harus benar antara satu. Yang tulis 6 benar, yang tulis huruf benar. Oke, benar semua? Benar semua saudara? Layah na lengkap. Coba angkat. Asyur salah. Yo tadi mesti salah. Periksa. Angkat yang banyak lah. Benar semua. Ya. Yang periksa benar semua. Dua boh. Yo. Yang mana? Coba. 03. Yo. Saboh lengkap. Sabar, lengkap. Yang saboh mundur ke belakang dulu. Mau menang? Saboh lengkap. Mudah yuk. Belakang kan? Oh, belakang ke dia dulu. Tinggal balik. Mudah dulu. Tinggal apa pun. Jawabannya 2. Boleh 6, boleh huruf lengkap. Itu ada 6 kan? Ada 6. Ya. Merah betul. Sabar. Kak, tempuh balik. Kak, sampai balik. Pertanyaan kedua. Dengar baik-baik pertanyaannya. Baik, salah pilih. Yang dong ditanya, itu yang jawab. Hukum menghormati atau tanwin itu jumlahnya ada 4, yaitu izhar, itlaq, ikhfa, dan idgham. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, sebutkan ada berapakah hukum mim mati? Pahami soalnya. Ada berapakah hukum mim mati? Baik enak kan? Oke. Semua angkat. Ada berapa? Angkat, ada lagi yang menulis?
Halo, halo, halo. Angkat, angkat. Angkat, lagi nyu angkat lagi. Angkat. Jawabannya 3. Yang selain 3, monggo bangun. Selain 3, monggo bangun. Dua. Pertanyaan ketiga. Apakah hukum bacaan yang saya bacakan berikut ini, yaitu hukum nun mati atau tajwid? Min dunillah, min dunillah. Tuliskan. Bubusi. Mat Arif disukunkan. Min dunillah, hukum nun mati atau tajwid? Yang kali tulis tuh. Bukan lah, Teh. Oke, semua angkat. Min dunillah, hukumnya irfa. Selain dari irfa, kamu. Selain dari irfa, kamu. Bukan tidak bangun. Selain dari irfa, bangun. Jawabannya irfa. Soal selanjutnya. Bunga. Hah? Awak abang jabe dong. Yang kayak budak-budak. Hah? Lah. Soal selanjutnya adalah tilawah. Coba Acak lah bang. soal nahu. Nah, nahu. Lapan. Suatu lapan lagi tersebut berfaedah dengan sengaja atau disebut dengan lafzul murakkabul mufidul bil wad'i. Lafzul murakkabul mufidul bil wad'i. Ini merupakan salah satu definisi dalam pelajaran nahwu. Yang menjadi pertanyaannya, sebutkan kalimat daripada lafzul murakkabul mufidul bil wad'i adalah definisi dari definisi dari apakah lafzul murakkabul mufidul bil wad'i. Oke, semua angkat. Jawabannya Angkat. yang bukan kalam, yang jauh ini itu. Jawabannya kalam. Yang bukan kalam gugur, tereliminasi. Kosong 508. 0506 dah gugur deh. Hah? Mau dah. Dah aku balik. Nah, yang tereliminasi sudah cukup. Anak tu sudah cukup masalah kesempatan
tahun depan. Soal selanjutnya masih dengan nahu. Dalam kitab Durumiyah atau kitab nahu, kita belajar tentang bab kalam, bab i'rab dan juga bab lainnya. Pertanyaannya, ada berapakah pembagian dari kalam? Ada berapa pembagian dari kalam? Yang ada tulis tu, yang ada tulis tu. Peserta harap diam. Okey, semua angkat. Jawabannya 3. Yang jawab kali 3 bangun. 3. Okey, wow, tepuk tangan. Tepuk tanganlah untuk semuanya. Pertanyaan masih tentang kamu. Huruf min, ila, an, ala, fi, bi merupakan salah satu huruf yang disebutkan dalam pelajaran nahwu yang berfungsi untuk mengkasrahkan huruf akhir. Sebutkan huruf apakah dari min, ila, an, ala? Sampai guru bantu. Tapi ada guru bantu. Santri yang kita sama. Okey, angkat. Iya, jawabannya huruf jar. Selain dari jar, bangun. Oh, apa? Huruf wafat. Mana wafat? Jawab. Okey. Untuk yang ada di buku dan berlalu. Beralih kembali ke tajwid. Sekarang tentang mat. Undang tentang mati dan mati. Dina tentang mat. Mat apakah berikut ini? Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Jawab. Habis. Okey, angkat. Menyohan dan turun. Jawabannya adalah mat, arif, disebut. Yang bukan jawaban arif disebut. Angkat kaki. Mat, arif disebut. Mat, arif disebut. Okey, menjawab dengan benar. Tepuk tangan dengan benar. Sekarang tentang fikih. Tentang bab taharah. Air dibagi menjadi 4, yaitu air suci lagi menyucikan, air makruh, air suci
suci lagi mensucikan, air makruh, air ucapan dan air muka najis. Pertanyaannya yang memakai ahli, apakah hukum dari air hujan yang bercampur dengan air sumur termasuk ke dalam pembagian ke dalam air apakah? Air hujan bercampur dengan air sumur termasuk dari pembagian air manakah? Diwujud menjadi imon. Bawah, buatnya habis. Oke, angkat. Jawabannya adalah air suci lagi menyucikan. Air. Iya, benar. Semuanya benar. Mantap. Soal kedua. Perhatikan, dengarkan soal baik-baik. Beristinja daripada I dan E hukumnya adalah wajib. Boleh dengan air, boleh dengan batu. Yang menjadi pertanyaannya adalah manakah lebih afdal untuk beristinja dengan air atau dengan batu? Manakah lebih afdal? Oke, angkat. Jawabannya adalah air. Air. Oke, kita bisa menunggu. Lama teman kita masih tentang fikih. Air yang boleh dipakai untuk berwudu adalah air suci lagi menyucikan. Air yang takarannya 2 bulan tentu boleh kita bersuci selama tidak berubah airnya dan tidak terkena najis airnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa literkah 2 bulan dalam berapa literkah air suci lagi menyucikan? Jumlahnya 2 bulan dalam ukuran bahkan. Pada menit ini 2 bulan. I dalam sebuah 2 bulan pada menit. Oke, angkat. Jawabannya 500 liter. Iya, bagus. Wow, tepuk tangan pengatur untuk dia menunggu. Pertanyaan sejarah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang anak perempuan yang sangat mirip dengan dan sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah istri daripada Sayyidina Ali dan berkat pernikahan daripada Ali dan Siti Fatimah Allah karuniai 2 orang anak. Sebutkan siapakah nama anak dari Siti Fatimah? Oke, Banyak angkat, banyak. jawabannya Hasan dan Husain. Selain Hasan dan Husain,
Nama Hasan dan Hussein. Selain Hasan dan Hussein bangun, siapakah dia? Ayo, nggak apa, nanti kita coba lagi tahun depan. 20 syukur, reta 20. Barkir. Cucu Nabi, anak Siti Fatih, Hasan dan Hussein. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah dalam hitungan tahun Hijriah. Saat itu belum ada tahunnya, makanya disebut Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Yang menjadi pertanyaannya adalah dalam tahun Masehi tahun berapakah Nabi Muhammad dilahirkan? Angkat. Jawabannya adalah tahun 571 Masehi. Yang anak yang benar betul. Betul? Cukup? Hebat. Selanjutnya kembali kepada tajwid. Nah, dalam hukum dan tajwid seperti kita sebutkan tadi, ada 4 hukum bacaan, yaitu idgham, iqlab, ikhfa, dan idham. Yang menjadi pertanyaannya, sebutkan ada berapakah huruf idgham? Pertanyaannya, ada berapakah huruf idgham? Oke, angkat. Ada. Oke, mantap, turunkan semuanya hebat. Selanjutnya, Ustaz Fuad. Coba kita lagu atau irama apakah yang dilantunkan oleh Ustaz Fuad Arfi? Nah, coba dengan baik. Irama terbagi dalam beberapa bagian. Ada bayati, ada ra, ada sikap, ada hijab, dan ada tabah. Berikut ini yang dibacakan adalah irama bayati. Bayati apakah yang dibacakan oleh Ustaz Fuad? Kak. Ketir. Ito nga. Oke, angkat. Qatil tahalwa. Yang tadi. Kami penting. Angkat. Jawabannya adalah bayyati.
Muslim. Nomor yang kedua, nomor 22. Siapa lagi? Nomor 01. Nanti mengendam kepada itu. Soal selanjutnya tentang fikih. Nah, kembali bab fikih lah. Berbuah dituntut ada disunahkan pada tiap-tiap keadaan, kecuali bagi orang yang berpuasa. Tahu bersuah kan? Yang menjadi pertanyaannya adalah berapakah jumlah tempat yang sangat disunahkan untuk bersiwak? Berapakah jumlah tempat yang sangat disunahkan untuk bersiwak? Oke, angkat. Jawabannya 3. Yang bukan 3. Oke, mantap. Demikian. Pertanyaan selanjutnya tentang tajwid. Lafaz lam jalalah atau lafaz Allah ada hukum bacaannya. Ada disebut dengan mufassal atau tafsir, ada tertib atau murakkab, yang artinya tebal dan tipis. Yang menjadi pertanyaannya adalah pada kalimat lillah, apakah hukum bacaan lafaz lam jalalah pada kalimat lillah tersebut? Oke, waktu habis. Angkat. Jawabannya tipis. Oke, mantap. Pertanyaan selanjutnya. Kembali kepada fikih. Dalam bab taharah ada juga disebutkan dengan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mensucikan benda atau barang yang terkena najis atau binatang anjing dan babi? Bagaimanakah cara kita bersuci dari silakan anjing dan babi? Qad halwa. Semuanya angkat. Jawabannya di sama. Gimana itu boleh kan? Ada yang bukan di sama? Oke, mantap. Soalnya sekarang tauhid. Nah, ini mengakal tauhid. Hukum akal dibagi menjadi 3, yaitu wajib, mustahil, dan harus. Dengar baik-baik. Apa yang menjadi pertanyaan berikut ini? Yang menjadi pertanyaannya adalah barang yang tergambar pada akal oleh adanya barang adalah definisi dari hukum akal.
Dan definisi dari hukum akal apakah? Barang yang tergambar pada akal oleh adanya barang. Oke, saya bisa berangkat. Jawabannya wajib. Wajib. Ada yang punya wajib? Oke, benar semua. Mantap. Pertanyaan selanjutnya masih tentang tauhid. Sifat yang wajib pada Allah itu ada 20 sifat. Begitu juga dengan yang mustahilnya. Mulai daripada wujud, tidak, bapa, khalaqatul lil hawadith, sayyamu binafsihi. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah arti dari sifat Allah yaitu qudrah. Oke, waktu habis, semuanya angkat. Gumanyang. Qudrah kuasa jawabannya. Yang bukan kuasa? Betul. Oke. Masih tentang tauhid. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Ada juga namanya malaikat yang menjaga pintu surga dan pintu neraka. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah nama malaikat yang bertugas mencabut nyawa makhluk hidup? Nanya bau di Cina. Oke, waktu habis, semuanya angkat. Jawabannya, apa jawaban siapa nama mereka menyebut nyawa? Israel. Oke. Nah, irama apakah yang dilakukan oleh Ustaz Tuhan berikut ini? Nada. Oke, berikut akan dibacakan akan dilanjutkan oleh Ustaz Somad irama atau lagu ijazah. Nada apakah yang dilanjutkan berikut ini? Maaf, diulangi sekali lagi. Oke, bukan. Jawabannya adalah hijab. Kur jawab. Jawab berkonfirmasi. Boleh. Boleh, bukan. Jawab kur. Sama. Itu nada tingkatan nada daripada hijab.
Oke, ini dengar baik pertanyaannya. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Pertanyaannya tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Ibundanya adalah Siti Aminah. Siapakah nama anak dari Abdul Muttalib yang menikah dengan Siti Aminah yang melahirkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo. Siapakah nama ayahanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillah. Oke, jawabannya Abdullah. Abi yoyo pasti bukan Ayu itu. Nama pasangan dari Siti Aminah yang jodohnya sehingga lahirnya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Mesti dengan ayah. Bagi anak itu, semua ada purnama. Cara bolak balik pertanyaan. Oke? Selanjutnya. Siapakah? Ya, pakai di sini. Lukur. Nah, siapakah nama budak Siti Khadijah yang berniaga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Angkat. Jawabannya Maisarah. Ada yang bukan Maisarah? Ada yang bukan Maisarah? Coba tu pemerintah maju ke lapangan utara. Coba tu pemerintah. Lapangan utara. Coba tu pemerintah mengapa ada kalian itu? Oke, soal final. Lapangan utara. Soal selanjutnya, dengar baik-baik pelajaran tajwid. Kita sedang belajar tentang sifat huruf, makhrijul huruf, mad asal dan lain-lainnya. Di dalam pelajaran tajwid ada satu masalah, yaitu tentang qalqalah, yaitu huruf yang dibaca ada susunannya, baik terdapat salah satu huruf qalqalah di tengah kalimat, di ujung kalimat yang bertasydid ataupun tidak bertasydid. Pertanyaannya, tabbat yada Abi Lahab wa tab.
Kalkalah nane, kupura, apa? Kalkalah apakah disebut? Angka. Angka. Yang jauh antar yang betul. Yang jauh antar yang betul. Gugur. 06 gugur. 06 gugur. 06 gugur. 20 gugur. 02 gugur. Kubra gugur. Kami penunjuk pilihannya kita ketemu besar saja. Yang gugur. Yang boleh, oh. Ya gugur. Yang gugur. Gugur. Dikone. Yang gugur tinggal dah perempuan tinggal. Lebo. Kah, jod siap dua tu gede. Yang gugur gede, anak-anak ini yang gugur. Gede, cepat. Lagi 5 saja. Jualan 5. Yang jualan sarwale yang punya gugur. Betul. Jom sarwale, jangan jelas sarwale. Berarti 2 tu merebut awaknya apa? Merebut 2 untuk juara tut menjuara 5. Nah, coba didengar betul dengannya. Dalam susunan Al-Quran itu dimulai daripada juz pertama dan juz 30 dan juga juga dengan surahnya, surah pertama dan surah ke-114. Surah pertama adalah Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Tuliskan dan sebutkan surah terakhir di dalam Al-Quran. Surah terakhir di dalam Al-Quran. Oke, angkat. Benar semuanya surah An-Nas. Nah, dengar lagi. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang disebut dengan gelar Sab'ul Masani atau dengan artian 7 yang diulang-ulang atau dengan istilah lain disebut dengan Ummul Quran. Surah apakah yang mendapat gelar Ummul Quran? Awaknya mana awak katuk deh, tuk. Sab'ul Masani atau Ummul Quran. Okey, saya selalu angkat. Al-Fatihah, ya? Al-Baqarah, kosong, rifa benar. Al-Fatihah. Kosong. Al-Fatihah, okey. Masuk 5 besar. Rukun. Yang double bangun. Awalnya merebut juara pet. Kalau video awaknya juara boleh. Awaknya 2. Ini karena kita ada fokusnya kepada Al-Quran, maka pertanyaannya masih terkait dengan Al-Quran. Dengar baik, masih terkait dengan Al-Quran. Allah SWT menurunkan Al-Quran yaitu pada malam 7 Ramadan atau disebut malam Nuzul Quran. Coba teruskan surah apakah yang pertama kali diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Okey, angkat. Jawabannya Al-Alaq. Al-Alaq.
Itu apa? Al-Qadar. Itu Al-Alaq. Ya benar. Nah, ini yang empat. Tulis. 014. 14 juara 4. Abang sudah Rifan nama. Surah yang turun adalah surah Al-Alaq. Rifan. Ya, satu tiga lagi. Yo yang gugur 2 kali ya, yang gugur 2 kali itu yang Okey, yang final. Yang gugur 2 kali. Bila gugur lero, yang ulang kali. Dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah Allah berfirman ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika itu merupakan salah satu contoh dari man. Contoh dari man apakah tersebut? Ulaika apakah? Ulaika ala hudan min rabbihim. Oke, angkat mat wajib muttasil. Ada yang jawab mat wajib muttasil? mak wajib, mak wajib. Apa? Benar semua. Soal selanjutnya tentang fikih. Ya. Sekarang pertanyaan umum. Ya, umum ini tentang Aceh. Tentang Aceh. Ada seorang pemuda yang dulunya dia bekerja dengan Belanda. Dia orang Aceh. Dia bekerja dengan Belanda. Kemudian dia membohongi Belanda dan dia merebut senjata Belanda untuk diberikan kepada yang Aceh. Dia ada seorang pemuda yang gagah perkasa, kelahiran di Melabu, beristrikan yang istrinya dikuburkan di Sumedang di Jawa. Siapakah nama pemuda yang beristrikan yang bergelar Johan Pahlawan beristrikan Sunnadin? Oke, lalu ada sesuatu. Jawabannya adalah Teguh Umar. Umar sekarang ke Umar sahabat Nabi-nya. Coba dinamai Umar sahabat Nabi. Kan yang wajib kan? Ini masih dengan pertanyaan umum. Aceh tidak terputus dari sejarah keislaman dan sejarah kegigihan dalam membela agama Islam. Ada seorang perempuan yang sudah menjadi janda, suaminya dibunuh oleh orang Belanda. Kemudian dia mengambil alih untuk menjadi panglima perang yang menahkodai laut, yaitu dia menjadi pemimpin dari pasukan Inong Malay. Siapakah nama pemimpin pasukan Inong Malay pada masa Kesultanan Iskandar Muda?
Oke, sekian. Waktu habis. Jawabannya malah hayati. Berapa adalah jawaban benar? Yang benar seseorang itu malah hayati ini. Junadi itu Junadi. Kalau ada dengan anak sama. Siapa yang tidak bisa jawab juara 3. Berarti juara saja juara saja. Nah, juara saja yang benar juara 2. Kita juara 2. Apakah yang mendapatkan juara 2 atau punya dan yang besar 8. Dan kita bersama sudah belajar yaitu lagu-lagu dalam tilawah. Berikut adalah sebuah lagu yang akan kami bacakan dan lagu tersebut merupakan bagian daripada lagu hijab. Pertanyaannya, nada apakah berikut yang kami bacakan? Nada apakah? Nada hijab apakah berikut? Soal hijab, nada apakah tersebut? Kakur. Soal jawab ataupun jawabul jawab. Walaupun dalam kuasa nada salah berdua ini karena salah berdua ada Allah jualan pertama lupa. Nah, ini soal sejarah. Dengarkan baik-baik. Saya adalah sebuah kendaraan yang ada di surga. Jauh sebelum adanya peristiwa di muka bumi, saya mendengar ada satu nama yang sangat agung dan sangat dicintai oleh Allah. Semua kendaraan di langit berlomba-lomba menghiasi diri, kecuali saya. Dan dengan kehendak Allah meminta malaikat Jibril untuk menjadikan saya sebagai kendaraan pada malam 27 Rajab untuk membawa seorang Habibullah, dan penuh dengan kesediaannya untuk dibawakan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Siapakah saya yang dijumpai oleh Nabi Muhammad?
Angkat. Angkat jawabannya burang. Kendaraan Nabi yang warna merah ke? Benar saudara? 2 kali. Benar kecil? Benar. Ini untuk santriwati kelas 3. Alhamdulillah acara yang satunya. Soalnya mudah-mudahan sekali dan agak sedikit juga di soal tadi. Nah, alhamdulillah pada Dong balik dong. dari jumlah peserta 2.000 orang mengangkat tersebut. 3 orang terbaik. Dari peserta 2.000 orang, maka tereliminasi sudah 1.992 orang. Maka kita juga inilah orang yang berhebat. Yang ini yang kedua adalah, ayo kamu apa namanya perkenalkan diri. Nama. Tunjuk. Nama saya. Bilang terus. Tegal kan dia. Saya putri dari. Saya anak dari. Tir. Hei. Kamal ekam dah kada nyong Pak Ji. Bangai dah. Namanya Putri Bagis. Putri Bagis Ramadhani, anak dari Mi kamu Pak Ji. Mama boleh ayah? Nama ayah? Nama ayah siapa? Ya, asli ayahnya kan? Kan bukan palsu. Nama ayahnya? Gendul. Nama ayahnya? Ferry. Nama ibunya? Coba tepuk tangan untuk Bapak Ferry. Aduh. Udah yuk. Belakangnya Adil, bangun. Ini Adil. Perkenalkan diri. Saya? Saya anak dari Bapak Khairnas dan Ibu Agustina. Saya dari? Saya dari Mangga. Belang Linggang. Bukan Pakistan. Satu lagi. Ini mendapat nomor 2 ya. Intiasan Janda. Juara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Musa dari Surabaya, anak dari Juara apa nak? Ibu Anor. Put 5 nak. Put. Yang juara putusnya namanya. Juara apa juara 5? Dapat Malaysia. Juara apa Malaysia? Ah.